Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam saintis. Bagaimana kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan melanjutkan yaitu materi IPA untuk kelas 7. Coba perhatikan, kira-kira kalian belajar apa ya di sini? Wah, ada es kutub yang lama-lama ya. Sekarang itu cuacanya semakin hari semakin panas ya ini. Adalah yang mencair. Kira-kira belajar apa ya? Ya, cuacanya gak mendukung, yaitu kadang gak mesti harusnya musim hujan malah musim kemarau, kalau musim kemarau malah hujan ya. Hal ini terkait dengan pemanasan global. Ya, kita akan masuk ya bab selanjutnya, yaitu mengenai pemanasan global untuk IPA kelas 7. Kemarin kita sudah sedikit membahas di polusi udara atau pencemaran udara ya. Salah satunya yang diakibatkan adalah global warming atau pemanasan global. Nah, pada bagian ini kita akan fokus pada yaitu pengertian efek rumah kaca dan pemanasan global atau global warming serta pemanfaatnya, serta dampak pemanasan global serta pencegahannya itu apa saja. Yuk, kita pelajari. Baik, mengenai pengertian ya dari efek rumah kaca dan pemanasan global serta faktor yang terjadinya penyebab efek rumah kaca dan pemanasan global. Pertama kita bahas mengenai efek rumah kaca ya. Efek rumah kaca. Gas efek rumah kaca ya, ini adalah kelompok yang berfungsi menjaga kestabilan suhu di permukaan bumi agar tetap hangat. Gas rumah kaca yang terdapat di atmosfer tidak mampu meneruskan radiasi gelombang panjang matahari, tetapi mampu menahan radiasi infrared yang diemisikan oleh permukaan bumi. Nah, yang dihasilkan secara alami itu efek rumah kaca itu biasanya berasal dari letusan gunung berapi. Kemudian kalau yang dari buatan oleh manusia biasanya oleh apa? Ya, kendaraan atau transportasi, adanya industri pabrik ya. Kemudian pembuangan sampah juga masuk dalam ya hasil buatan oleh manusia. Kemudian penebangan hutan, kemudian dari sisa hasil pertanian. Baik, kemudian jenis gas rumah kaca yang menyebabkan dari adanya efek rumah kaca itu apa saja? Pertama ini yang pokok adalah CO ya, pada global warming juga sama ya, yaitu adalah CO2. Apa itu CO2? Karbon dioksida. Nah, sumbernya ini biasanya pembakaran hutan, ada bahan bakar fosil, industri transportasi ya, pertanian, penambangan hutan. Kemudian CH4 itu apa? Metana ya, yaitu berasal dari sumber pertanian, kemudian perubahan tatanan ya, lahan pembakaran biomasa, tempat pembuangan akhir sampah biasanya kan TPA-nya ya, itu juga pengaruh. N2O itu apa? Nitroksida, yaitu pembakaran hasil bahan bakar fokus industri pertanian. HFC itu apa? Hidrofluorokarbon ya, infrastruktur manufaktur, industri pendingin, freon ya, atau CFC bisa ya, chlorofluorocarbon. Kemudian PFC, perfluorokarbon ya, sama intinya ini pada freon pendingin biasanya AC dan lainnya ya, kulkas ya. Kemudian ada SF4, sulfur heksa, 6 itu heksa ya, heksa fluorida, yaitu manufaktur. Ini sama juga rata-rata dari freon atau industri pendingin. Penggunaan aerosol, jumlah CO2 ya, ini karena CO2 ya itu di atmosfer sebanyak 70% dari volume total gas rumah kaca, disusul dengan metana dan oksigen. Ternyata yang paling mendominasi adalah apa? Ya, CO2 di sini adalah yang paling banyak mendominasi hasil dari adanya gas efek rumah kaca. Uap air sebetulnya merupakan gas rumah kaca yang paling kuat. Namun karena usianya di atmosfer hanya beberapa hari, potensi pemanasan global tidak terlalu berpengaruh. Nah, ini prosesnya. Efek rumah kaca itu apa? Merupakan proses alam yang menjaga agar tetap hangat ya. Tanpa efek rumah kaca, ya bumi akan sangat dingin sehingga es dapat menutupi seluruh permukaan bumi.
Efek rumah kaca terjadi karena di atmosfer bumi terdapat gas-gas kaca. Ini ya, ini adalah prosesnya. Kan harusnya ini panas matahari kan ada yang masuk ke atmosfer, ke bumi ya, melalui atmosfer kan, disaring dulu, ada yang sinar UV diserap oleh bumi dan menghangatkan fungsinya ya. Nah, jelas untuk kegiatan manusia dan lainnya. Setelah itu harusnya ada yang keluar kan sudah karena masuk harus dipantulkan kan. Sebagian panas dipantulkan oleh bumi ya keluar di atmosfer kan. Nah, keluar kan. Nih melewati atmosfer ya. Nah, karena adanya ini di sini bagian sini nih. Bagian atmosfer itu ada gas-gas efek rumah kaca ini. Penyebabnya yang banyak adalah CO2 ya, CH4N2O. Nah, kemudian apa? Karena terhalangi dia akan masuk lagi. Ya, sebagian panas itu terhan di atmosfer oleh gas-gas rumah kaca, membuat suhu bumi ya hangat. Tapi ya ini kalau semakin jumlahnya banyak, terutama CO2, ya akan terjadilah apa ini? Namanya peristiwa global warming ya. Apabila konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer semakin meningkat, maka ya atmosfer ini ya kan diserap oleh bumi. Nah, peristiwa suhu permukaan bumi akan terus naik ya, peningkatan suhu bumi ya, kenaikan suhu rata-rata itu disebut dengan global warming kan. Wah, ini panas sekali ya kan, sekarang nggak menentu cuacanya. Faktornya ada transportasi, industri ini. Nah, menghasilkan CFC atau freon ya dari kaca ya, kemudian kipas dari kulkas ya, kemudian pembuangan sampah ini TPA, penebangan hutan jelas ya, pertanian, peternakan. Kemudian dampaknya jelas ya ini. Wah, gletsernya gletsernya mencair, kemudian ini dampaknya. Pencegahannya ayo kita harus menanam pohon dan lainnya ya. Kita akan bahas. Dampaknya jelas ini, perubahan iklim tidak stabil kan nih. Wah, suhunya kan menjadi rata-rata menjadi naik, terjadilah global warming itu. Ini ya yang terutama kasihan ya yang di daerah akuatik gitu, daerah ya sama saja di darat dan di lautan. Kemudian mencarinya es kutub tadi kan, meningkatnya kasus gelombang panas, gangguan kehidupan di laut dan gangguan ekologis. Nah, perubahan iklim pertama tidak stabil. Perubahan iklim adalah perubahan kondisi fisik atmosfer bumi, antara lain suhu dan distribusi curah hujan yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Itu menurut Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2001. Dampak perubahan iklim bisa ya, perubahan pola curah hujan, peningkatan frekuensi bencana alam, peningkatan laju penularan penyakit jelas ya, dan penurunan keanekaragaman hayati ini. Wah, ada angin topan ya. Nah, kemudian di sini pada migrasi ya karena saking panasnya. Nah, ini kekeringan ya. Mencairnya es kutub jelas ini. Nah, karena menaiknya suhu rata-rata bumi ya, sehingga mencairkan sejumlah besar es yang di daerah Antartika. Akibatnya apa? Ya, permukaan air laut di seluruh dunia mengalami kenaikan. Banyak wilayah pantai yang mengalami bencana banjir, erosi, hilangnya daratan dan masuknya air ke wilayah air tawar. Sementara itu, naiknya permukaan air laut juga menenggelamkan kota-kota di tepi pantai dan negara bulan kecil atau tergores ya. Pulaunya hilang. Kemudian meningkatnya kasus gelombang panas ya. Nah, salah satu dampaknya adalah peningkatan suhu sampai 48 derajat ya. Kalau suhu normal kan kita berapa? 38, ini sampai 48. Gimana ya, sampai mati dari si makhluk hidup itu. Kemudian dehidrasi nih ya. Banyak orang yang pengen minum. Kemudian ini orang Pakistan itu ya mendinginkan badannya di lantai biasanya gitu. Kemudian orang yang berada di sehari tuh yaitu karena adanya kenaikan suhu ya pada berendam. Gangguan kehidupan laut atau biotanya jelas ganggu ya, mengakibatkan nih kerang-kerang terumbu karang mengalami namanya pemutihan karang ya. Pada proses ini karang-karang terlepaskan oleh ganggang yang memberikan warna dan memberikan makanan pada karang sehingga karang menjadi putih dan mati. Nah, itu ya hilangnya karang-karang ya. Adanya ganggangnya itu hilang. Kemudian peningkatan suhu air laut juga mempermudah penyebaran penyakit ya yang sangat mempengaruhi kehidupan di dalam laut. Nah, selain itu ini adanya migrasi dari burung ya. Karena suhu meningkat, kekurangan makanan dan habitatnya atau tempatnya terganggu sehingga
terjadilah perpindahan atau migrasi. Misalnya di sini adalah burung yang pindah. Kemudian mengalami adaptasi atau penyesuaian ulang kan, karena tidak mampu beradaptasi biasanya apa? Menjadi punah. Nah, inilah terjadilah penurunan keanekaragaman hayati. Nah, itu ya sangat berpengaruh. Nih, terus gimana solusinya? Ya salah satunya dengan penghematan energi, kemudian penggunaan energi terbarukan ya. Kemudian penggunaan sampah secara tepat dan pencegahan kerusakan hutan. Gak boleh ditebang, gak boleh dibakar. Ini ya, dengan kalian mematikan lampu tidak ya. Jika tidak digunakan, mengganti lampu dengan yang hemat energi ya. Misalnya dengan kemudian tidak menggunakan alat termostrasi ya. Terus kalian lebih fokus pada yang umum. Kalau bisa ya ini dengan sepeda malah bagus ya. Menggunakan mesin-mesin industri dengan daya rendah, menggunakan alat elektronik secara bijaksana. Itu penghematan ya, penggunaan energi. Ya. Yang lama-lama ini kan pada energi pada fosil kan lama-lama kan habis ya. Sedangkan pembuatannya waktu yang lama kan berjuta-juta tahun kalau yang energi dari alam. Oleh karena itu diperlukan upaya rangka menghemat energi dari bahan fosil itu. Ya, misalnya ini kita buat PLTH ya. Energi dari angin, pembangkit listrik tenaga air ya. Nah, tuh bisa. Kemudian pengolahan sampahnya jelas ya. Kita bisa menggunakan ya ada 3R, reuse dengan cara menggunakan kembali, kemudian reduce mengurangi, recycle mendaur ulang, replace mengganti, dan compressing atau membuat kompos. Kemarin kita sudah bahas pada di pertemuan untuk video pemanasan global itu ya, atau video polusi. Kemarin kita sudah bahas ya cara-cara untuk menanggulangi ya sampah. Kemudian pencegahan kerusakan kita jelas dengan cara reboisasi ya. Ya, tebang pilih, kemudian melakukan sistem hukum ya terhadap yang menebang ya, secara ketat ya. Kemudian ini reboisasi ya. Baik, demikian tadi mengenai pembelajaran ini. Terima kasih. Jaga kesehatan ya, jangan lupa yuk kita jaga bumi kita bareng-bareng agar generasi selanjutnya bisa menikmati keindahan alam Indonesia bahkan di dunia ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.